Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam kepada teman-teman yang berbahagia yang telah menghadiri pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Putri Pratiwi Masita dengan NPM 20103250031. Yang kedua ada Khalifatul Kiftiah dengan NPM ujung 03. Selanjutnya yaitu Yogi Nurkoli saya sendiri dengan NPM ujung 04 dan Pramudito Mahesa Putra dengan NPM 07. Tapi di sini terdapat satu teman kami yang mengalami kendala sehingga tidak dapat bergabung pada Zoom pada malam ini. Jadi adapun topik yang akan kami bahas yaitu uh, membuat majalah atau tabloid digital menggunakan Flip HTML5. Jadi di sini kita langsung saja ke materinya yang akan dijelaskan langsung oleh Saudara Kipti. Saudari Kipti, kepada Saudari Kipti saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan isi dari majalah atau tabloid tersebut mengenai telusuri rasa jajanan pasar khas Indonesia. Yang pertama ada kue cenil. Asal-usul cenil. Cenil yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur memiliki bentuk bulan-bulat, sebesar kelereng dengan rasa manis ataupun gurih, hampir sama dengan cenil di daerah lain. Cenil ala Pacitan ini juga memiliki warna yang beraneka ragam, disajikan bersama saus gula merah dan taburan kelapa parut. Cenil sebagai alternatif makanan pokok di zaman dahulu. Pada masa paceklik yang melanda Indonesia di zaman dahulu, mendorong masyarakatnya untuk lebih kreatif dalam mengolah berbagai bahan pangan yang ada, termasuk mengolah ketela pohon juga sagu. Pada zaman dahulu, cenil bukanlah cemilan atau jajanan seperti sekarang ini. Cenil zaman dahulu adalah makan pokok bagi masyarakat. Yang kedua yaitu ada kue dadar gulung. Apa itu kue dadar gulung? Dadar gulung merupakan makanan khas Indonesia dan Malaysia yang dapat digolongkan sebagai pancake yang diisi dengan parutan kelapa yang dicampuri dengan gula Jawa cair. Ini berbeda pada beberapa daerah di antaranya. Dalam bahasa Malaysia adalah kuih ketayap dan kuih lenggang. Kulit dadar gulung berwarna hijau karena diberi pewarna daun suji. Sejarah dadar gulung. Dadar gulung merupakan makanan khas Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa. Diisi dengan parutan kelapa yang dicampur dengan gula Jawa cair. Asal mula dadar gulung berawal dari pancake yang merupakan makanan populer di Eropa sejak tahun 1430 Masehi. Pada perkembangannya, makanan ini diadopsi oleh negara lain. Yang ketiga yaitu ada kue getuk. Filosofi dari kue getuk ini yaitu memiliki makna kesederhanaan dan apa adanya. Yang selanjutnya, penemu dari kue getuk ini yaitu seorang penduduk tepatnya di Desa Karet, Magelang, yakni Ali Muhtar mencoba berinovasi membuat makanan lezat berbahan singkong. Dan ada 5 fakta mengenai kue getuk, yaitu muncul pada masa penjajahan Jepang, dibuat dengan cara manual, proses pembuatannya tidak sulit, cocok untuk menu berbuka puasa, dan kue yang berbahan dasar singkong. Selanjutnya yang keempat yaitu kue klepon. Apa itu kue klepon? Klepon atau kelepon adalah sejenis makanan tradisional atau tradisional Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok jajanan pasar. Filosofi dari kue klepon yaitu mengandung pelajaran moral. Klepon juga dikatakan melambangkan kesederhanaan yang terlihat dari bahan-bahan sederhana yang digunakan untuk membuatnya. Yang kelima yaitu kue apem. Apam atau apem adalah makanan khas Jawa yang terbuat dari tepung beras yang didiamkan semalaman dengan mencampurkan telur, santan, gula, dan tape, serta sedikit garam, kemudian dibakar atau dikukus. Filosofi dari kue ini yaitu
Di Nusantara konon dipengaruhi oleh dua kebudayaan besar, yakni India dan Arab. Istilah ini merujuk pada kata afwan, afan, atau afun, dalam bahasa Arab yang berarti maaf atau pengampunan. Dalam konteks ini, apem dipandang sebagai simbol permohonan ampun atas berbagai kesalahan. Yang selanjutnya yaitu ada kue lupis. Filosofi dari kue ini yaitu sama seperti sifat lengket beras ketan jika sudah matang. Ini diharapkan masyarakat agar rasa persaudaraan tercipta dengan tulus dan peduli satu sama lain. Yang ketujuh ada kue onde-onde. Onde-onde terbuat dari tepung terigu ataupun tepung ketan yang digoreng atau direbus dan permukaannya ditaburi atau dibaluri dengan biji-bijian. Filosofi dari onde-onde ini yaitu melambangkan kehidupan penuh aneka. Onde berwarna putih, simbol kesucian dan ketulusan hati. Rasa manis mengajarkan jika kehidupan harus memberikan rasa manis atau bahagia. Nah, selanjutnya ada kue pancong. Filosofi dari kue ini yaitu mewujudkan kepedulian Diani Pranata akan masa depan anak bangsa. Melalui buku ini, Diani berusaha untuk mengingatkan kembali sakralnya sebuah pernikahan. Perceraian tidak hanya melibatkan dua pribadi, namun juga keluarga besar. Yang kesembilan yaitu ada bubur sumsum. Sejarah dan filosofi bubur sumsum. Bubur sumsum mungkin menjadi salah satu makanan yang sangat umum dalam daftar kuliner khas Jawa. Bubur yang terbuat dari tepung beras dimasak hingga mengental dengan santan dan dituang dengan juruh atau kuah gula Jawa. Ini memang menjadi salah satu comfort food yang bisa dinikmati kapan saja. Umumnya bubur sumsum disajikan untuk orang-orang yang membantu kelancaran berjalannya acara besar, seperti pernikahan, sunatan, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada wajik. Wajik adalah salah satu ragam kekayaan kuliner di Indonesia. Kue wajik memiliki beberapa sebutan yang berbeda di setiap tempat. Nama wajik sendiri lebih terkenal di daerah Jawa Tengah. Kue wajik di Sumatera disebut pulut manis. Meskipun kue ini dikenal luas di Indonesia, kue ini juga terkenal di negara tetangga. Sehingga kue ini kadang juga diakui sebagai kue khas negara tetangga Indonesia. Cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kipti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kita masuk ke tablet yang akan disampaikan oleh Putri. Baik, selanjutnya saya ambil alih. Di sini adalah proses pembuatan dari majalah online. Di sini kami menggunakan CorelDRAW X7, di mana kami di sini ada beberapa page atau halaman. Di sini adalah kumpulan desain atau isi dari majalah online-nya. Nah, selanjutnya kita pilih file lalu export. Nah, di sini kita menggunakan file atau ekstensi PNG, bisa juga JPEG. Nah, selanjutnya akan menjadi sebuah kumpulan foto atau gambar, di mana ini nanti akan kita convert menjadi sebuah file PDF, tapi kita convertnya online. Nah, nanti jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kalau sudah dikonvert ke PDF. Nah, selanjutnya kita langsung beralih ke Flip HTML5. Di sini pertama itu kita login dulu ya. Nah, untuk login nanti homepage-nya akan seperti ini. Lalu kita pilih default. Di sini kalau mau nambahin atau buat majalah baru, kita add new book, lalu kita upload file PDF-nya. Tapi di sini kami sudah membuat sebuah project majalah kuliner. Di sini ada title atau judul. Di sini ada kelompok 1.
Nah, selanjutnya di sini ada nama-nama kelompok, di sini ada kategori. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa, ini ada suaranya. Kita bisa matiin juga suaranya. Nah, selanjutnya untuk tadi itu kita pilih tema ya. Untuk background-nya ini kita pilih yang wood ini. Lalu untuk dynamic design ini ya, yang ada daun-daun ini kita pilih fallen leaf. Lalu untuk desainnya, di desain ini kita bisa atur untuk background-nya, toolbar. Nah, di sini ada select. Nah, kita pilih background untuk yang tadi itu suara. Selanjutnya di galeri ini kita bisa menambahkan link video dari YouTube. Nah, kita bisa add video, nanti maka akan seperti ini. Lalu di sini ada kode atau ID dari video yang ada di YouTube, lalu get video info, lalu kita pilih save. Nah, maka nanti akan seperti ini videonya kalau berhasil. Nah, seperti ini. Ini bisa di-play. Nah, selanjutnya untuk men-share atau men-save-nya, kita bisa pilih link book ini, kita copy link ini. Lalu di sini ada barcode, juga bisa di-scan barcode-nya. Nah, mungkin seperti itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri yang telah menyampaikan materinya. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penutup. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.